Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Anissa dengan NPM 012. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan UTS Teknologi Kosmetika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembersihan kulit. Pembersihan kulit itu sendiri memiliki tujuan untuk membersihkan kulit dari sisa-sisa kotoran yang berupa debu, sisa make up, substrat, dan produk akhir flora normal yang berupa bakteri yang dapat memberikan bau yang tidak sedap. Secara alami, kulit dapat membersihkan kotoran dengan sendirinya, dengan cara mendorong kotoran dari berbagai lapisan kulit menuju ke sel tanduk dengan kecepatan yang konstan. Tetapi, proses pembersihan secara alami saja tidak cukup. Maka dari itu ada 4 mekanisme pembersihan kulit. Yang pertama ada pelarutan, yang kedua ada adsorpsi, yang ketiga ada emulsifikasi atau suspensi, dan yang terakhir ada mekanik. Yang pertama saya akan menjelaskan pelarutan terlebih dahulu. Pelarutan ini menggunakan prinsip like dissolve like, sehingga suatu zat yang sifatnya sama akan tertarik atau dapat tertarik. Contohnya adalah cleanser, yang dimana suatu zat di dalam cleanser ini mampu menarik kotoran yang sifatnya sama dengan zat yang ada di dalam cleanser. Dan yang kedua ada adsorpsi. Contohnya itu adalah kertas minyak. Jika wajah kita berminyak, kemudian digunakan kertas minyak, maka minyak yang ada di permukaan wajah tersebut akan terserap oleh kertas yang tadi. Kemudian selanjutnya ada emulsifikasi atau suspensi. Pembersihan dengan mekanisme emulsifikasi atau suspensi ini dengan menggunakan surfaktan yang nantinya akan membentuk misel dan akan terbilas jika dialiri oleh air. Pembeda antara emulsifikasi dan suspensi yaitu kotoran yang akan diangkatnya. Jika emulsifikasi itu kotorannya berupa minyak dan suspensi kotorannya berupa padatan. Dan yang terakhir mekanisme secara mekanik. Contohnya itu dengan cara digosok. Digosok ini agar kotorannya itu dapat terbilas. Nah, proses pembersihan kulit ini dapat dikombinasi, tidak hanya satu. Bisa pelarutan dengan mekanik, bisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja dari moisturizer atau pelembab. Pelembab atau moisturizer bertujuan untuk menjaga kandungan air yang berada di dalam kulit. Secara alami, tubuh kita memiliki pelembab, yaitu NMF yang bertugas menjaga kadar cairan pelembab kulit, yang merupakan perpaduan antara molekul higroskopis yang dapat membantu menjaga hidrasi pada stratum corneum. Tetapi faktor pelembab alami ini tergantung terhadap metabolisme masing-masing individu. Tetapi pada kondisi tertentu tubuh membutuhkan pelembab dikarenakan kandungan air di dalam kulit menurun. Maka dari itu ada 3 mekanisme kerja dari moisturizer atau pelembab. Yang pertama ada oklusif, yang kedua ada humectant, dan yang terakhir ada emollient. Saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang oklusif. Oklusif ini akan membuat lapisan film berupa lipid sehingga air tidak akan keluar dan kandungan air di dalam kulit pun tidak akan hilang atau mencegah terjadinya proses TEWL atau transepidermal water loss, yaitu proses hilangnya air secara alami di dalam kulit dikarenakan adanya proses penguapan yang menyebabkan tidak terjadinya dehidrasi pada kulit karena terbentuknya lapisan film lipid. Contohnya itu ada petroleum, parafin, dan squalene. Yang selanjutnya ada humectant. Humectant ini memiliki mekanisme dengan mengundang air dari lingkungan masuk ke dalam kulit, melapisi basis hidrofil
dikarenakan tugasnya yang mengundang air masuk ke dalam lapisan dermis, sehingga mampu menghidrasi stratum corneum. Contoh senyawanya ada gliserin, sorbitol, dan propilen glikol. Dan yang terakhir ada emolien. Mekanisme kerja dari emolien ini yaitu menyerap air di dalam stratum corneum dengan membuat lapisan yang tidak dapat ditembus oleh air sehingga menggunakan bahan dasar yang berminyak yang tidak larut di dalam air, sehingga emolien ini mengisi ruang di antara keratinosit untuk membentuk permukaan yang halus. Emolien ini dapat meningkatkan kohesi dari sel-sel keratinosit sehingga ujung-ujung selnya ini tidak mengkerut. Contoh dari emolien ini yaitu setilstearat. Bahan ini tuh berfungsi untuk mencegah penguapan air dari permukaan kulit dan juga membantu memperbaiki fungsi barier pada daerah kulit lipid yang alaminya hilang atau mengalami kerusakan. Dan yang ketiga, saya akan menganalisis formula kosmetika pada bayi. Pemilihan kosmetika pada bayi ini harus memperhatikan hal-hal khusus, dikarenakan kulit bayi yang masih sangat sensitif dan rentan. Maka dari itu harus memperhatikan formula yang terkandung di dalam produk bayi. Hal-hal yang dapat diperhatikan yaitu pemilihan bahan baku yang dapat dilihat dari segi kemurnian, stabilitas, maupun dari segi mikrobiologinya. Yang kedua, menghindari atau mengurangi penggunaan bahan yang dapat mengiritasi. Dan yang terakhir, dapat bisa dilihat dari komposisi dan konsentrasi yang terkandungnya. Di sini saya akan menganalisis formula bedak bayi. Digunakan talak steril dengan konsentrasi 79,45%. Talak ini selain digunakan sebagai basis dalam pembuatan bedak, dia juga sebagai perantara untuk zat aktif dapat menempel dan juga tidak menghalangi keluarnya keringat. Mengapa digunakan talak steril? Dikarenakan talak ini mempunyai sifat yang mudah tercemar. Maka dari itu harus disterilkan terlebih dahulu agar tidak ada mikroorganisme yang menempel. Selanjutnya, saya di sini menggunakan kaolin sebesar 20%. Fungsi kaolin di sini untuk menyejukkan dan juga untuk menghilangkan mengkilap dari si bedak. Dan juga saya menggunakan benzalnium klorida dengan konsentrasi 0,5%. Benzalnium klorida di sini digunakan sebagai pengawet dikarenakan si talak ini digunakan secara berulang atau multiple dose yang bisa saja menyebabkan talak tersebut tercemar. Dan selanjutnya saya menggunakan tokoperol asetat sebesar 0,5%. Tokoperol asetat di sini digunakan sebagai antioksidan atau untuk melembabkan kulit, digunakan konsentrasi 0,05%, karena tokoperol asetat yang bisa digunakan yaitu 0,01% sampai 0,05%. Dan di sini saya menggunakan parfum, konsentrasinya itu QS, karena parfum di sini sifatnya untuk menutupi bau yang tidak enak dari zat-zat yang digunakan. Dan yang terakhir ada jenis-jenis sinar UV dan mekanismenya. Tabir surya digunakan untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV atau untuk mencegah meminimalkan efek dari sinar UV yang berbahaya untuk kulit. Secara alami, kulit berusaha untuk melindungi diri beserta organ-organ yang berada di bawahnya dari paparan sinar UV.
Tetapi tidak semua radiasi dari sinar UV mencapai ke permukaan bumi. Berikut adalah jenis-jenis sinar UV. Yang pertama ada UVA dengan panjang gelombang 320 sampai 400 nanometer. Panjang gelombang ini merupakan panjang gelombang yang paling panjang di antara panjang gelombang yang lainnya. 95% sinar UV yang mencapai ke bumi yaitu UVA dianggap sebagai sinar yang paling kuat karena sinar UV ini mampu menyerap lebih dalam sehingga ke lapisan dermis. Yang kedua, ada UVB dengan panjang gelombang 290 sampai 320 nanometer. UVB ini sinar paparannya dapat menjangkau ke lapisan epidermis kulit yang dapat menyebabkan sunburn atau kulit memerah, perih dan terbakar. Dan yang terakhir ada UVC dengan panjang gelombang 200 sampai 290 nanometer. Sinar dari UVC ini yang paling berbahaya bagi kulit karena sinar UVC ini tidak bisa menembus lapisan ozon sehingga tidak bisa mencapai ke permukaan bumi. Tetapi seperti yang sudah kita ketahui bahwa sudah terjadi kebocoran pada lapisan ozon sehingga menyebabkan sinar UVC ini bisa menembus ke bumi dan ini sangat berbahaya bagi kulit. Selanjutnya ada mekanisme dari tabir surya. Yang pertama ada physical blocker atau sunblock yang memiliki mekanisme memblok dengan memantulkan kembali sinar yang terpapar ke kulit. Physical blocker ini lebih aman, tidak mengalami reaksi kimia karena sifatnya yang memantulkan cahaya, tetapi yang membuat si warna kulit menjadi putih. Selanjutnya ada chemical absorber atau sun filter. Dengan mekanisme zat aktif menyerap sinar matahari melalui proses kimia dan merubahnya menjadi panas. Adapun kekurangan dari chemical absorber ini yaitu dianggap berbahaya dan bisa menyebabkan kanker. Dan kelebihannya adalah mampu menyerap dan tidak memantulkan cahaya matahari sehingga tidak terlalu putih dan tidak mengganggu penampilan. Kebanyakan tabir surya ini menggabungkan dari kedua mekanisme tersebut. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari tutur kata ataupun yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.